Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat percikan iman yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas setiap hari Senin tafsir Al-Hikmah seperti yang ada di tangan saya. Dan ini tafsir membahas surat-surat pendek yang ada di Juz Amma, Juz ke-30. Kita sekarang sedang membahas surat Al-Mutaffifin, surat ke-83 yang berjumlah 36 ayat. Hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-22 dan seterusnya, ya. Untuk membahas ayat ke-22 sampai dengan 28 yang rencananya akan saya bahas hari ini, kita perlu melihat dulu ayat-ayat sebelumnya supaya terasa nyambung, ya. Masih ingat? Ayat ini bicara tentang perbuatan curang, perbuatan tidak jujur, perbuatan manipulasi. Allah mengawali dengan kalimat wailun, celaka. Orang yang suka memanipulasi data, orang yang seringkali membuat kecurangan, markup, apalah sejenisnya yang masuk dalam kategori curang. Celaka. Lalu Allah firmankan, nanti di akhirat itu ada dua kelompok. Ada yang al-fujjar, ya, mereka yang mendapatkan catatan amal dan catatan amalnya buruk. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Orang yang mendapatkan catatan amal dengan rapot, dengan hasil yang buruk. Sementara yang kedua adalah kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Ada orang yang mendapatkan catatan amal itu dengan catatan-catatan baik. Mereka berada dalam illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Tahukah kamu apa illiyun? Kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Yaitu dokumen yang berisi catatan amal dan dipamerkan di depan para malaikat karena kebaikan-kebaikan yang ada dalam catatan itu mendapatkan apresiasi dari para malaikat. Hidup itu pilihan, saudara-saudara sekalian. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kita mau berbuat baik, kebaikan untuk diri kita. Wa in asatum falaha. Kalau kita mau berbuat buruk, juga keburukan untuk kita. Jadi sebenarnya manusia diberi kebebasan untuk memilih, tapi pada akhirnya kita sendiri yang akan menerima kemanfaatan atau kemadorotan dari pilihan hidup kita ini. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Kalau kita melakukan kedurhakaan, kecurangan, manipulasi data, menipu, ya, sebenarnya keburukan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita jujur, berkomitmen dengan kebenaran, istiqomah dalam kebaikan, juga itu balik lagi ke kita. Hidup itu ya oleh Allah diberi kebebasan. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik kebaikan untuk dirimu, wa in asatum falaha. Kalau berbuat buruk juga keburukan, nanti ada akibatnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai orang-orang yang mendapatkan catatan amal yang bagus. Orang-orang yang yashhaduhul muqarrabun, diberi apresiasi oleh para malaikat yang dimuliakan. Muqarrabun, yang didekatkan dengan Allah. Malaikat yang dimuliakan. Apa yang akan dirasakan oleh illiyun, oleh orang-orang yang menjalani hidup dengan kesolehan, yang mengadakan pilihan-pilihan terbaik dalam hidupnya. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang
yang berbakti, yang abror, yang berbuat kebaikan, yang menyisihkan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk bekal akhirat. Sungguh dia itu ada dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas singgasana sambil melepas pandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup, kebahagiaan hidup yang penuh kenikmatan. Saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ketika kita memilih jalan kebaikan, itulah kecerdasan kita. Ketika kita memilih kedermawanan, itulah kecerdasan kita. Ketika kita memilih menjadi pemaaf, itulah kecerdasan kita. Ketika kita membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, itulah bagian dari kecerdasan kita. Kenapa? Kalau harta kita pegang aja, disangkanya harta itu akan membuat abadi. Tidak juga. Kalau disangkanya kekuasaan itu akan membuat kita tetap mulia, enggak juga. Coba Anda lihat betapa banyak orang yang kemudian secara psikis jatuh karena sekarang sudah tidak ada yang membukakan pintu mobil, tidak ada yang memberikan hormat, tidak ada yang memuji, memuja. Kenapa? Ya karena jabatannya udah selesai, ya. Jadi sayang sekali kalau kita hidup cari jabatan, disangkanya jabatan itu akan membuat kita tetap dihormati. Enggak juga. Disangkanya harta itu akan membuat kita selalu dalam kemudahan. Betapa banyak orang yang berharta tidak dapat kemudahan. Semua harus dibantu, makan harus dibantu, pipis, BAB harus dibantu, jalan harus dibantu, padahal hartanya bergelimang. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kalau kita sekarang sedang punya kuasa, sekarang kita sedang punya harta, sekarang kita sedang punya power, jangan lupa, jadilah orang yang cerdas, yaitu yang berinvestasi untuk sesuatu yang sangat abadi. Memang tidak sedikit orang yang lupa diri. Orang yang lupa diri, seolah-olah hartanya itu akan membuat dia kekal, kekuasaannya itu akan membuat dia abadi. Tidak sedikit ayah yang menomorduakan anak, sehingga anak tidak terdidik dengan baik. Dia cari karir, padahal kalau sudah tua, yang akan mengantar ke dokter itu anak-anaknya, yang akan membantu memapah jalan itu anak-anaknya, yang saat dia sakit menengok dan menunggu di rumah sakit itu anaknya, bukan bosnya di kantor, bukan sekretarisnya di kantor, bukan teman-temannya di kantor. Tapi tidak sedikit orang yang menomorsatukan kantor segala-galanya, sementara keluarga itu nomor keberapa, nomor ke-10. Dia lupa bahwa kita di kantor itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Anda jadi pegawai negeri, ada batasnya. Berapa tahun sih? 60 juga udah di rumah kita ini. Nah, pada saat kita pensiun, mulailah penyakit berdatangan. Hipertensi, gula darah, pengentalan darah, kolesterol, asam urat. Coba, yang ngurus kita siapa? Yaitu yang sering kita lalaikan, anak-anak kita. Nah, makanya kata Nabi, orang cerdas itu orang yang dia berpikir di masa setelah lemah. Itu orang cerdas. Nah, kalau dia kaya sekarang, orang cerdas itu orang yang berpikir, kalau aku sudah tidak kaya bagaimana? Nah, gitu. Makanya, agama itu menyarankan agar kita menjadi orang yang berpikiran futuristik. Ketika kita kaya, sok berinfak, berzakat, bersedekah. Dan satu saat mah kita tidak kaya. Kalau kita sedang punya power, sedang punya kuasa, gunakan kekuasaan itu untuk bekal akhirat, untuk jalan kebaikan. Nah, ini yang dikatakan innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang saat hidupnya menggunakan pilihan-pilihan terbaik, dia mengambil prioritas-prioritas untuk sesuatu yang abadi. Alal araiki yang turun.
Mereka berada dalam kenikmatan. Mereka duduk di atas singgasana memandang pemandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan lihat wajah keceriaan, kesenangan, kebahagiaan tampak di wajah mereka yang penuh kenikmatan. Saudara-saudaraku sekalian, seringkali orang bisa membaca kebahagiaan, kesedihan, keterpurukan itu dari wajah. Ada yang wajahnya selalu ceria, tanpa beban, selalu bahagia. Nah, boleh jadi karena kehebatan memanage dirinya. Sebab yang namanya manusia pasti selalu ada masalah. Tapi ada orang-orang yang dia itu ya selalu bisa mengendalikan emosinya. Jadi orang seringkali mengukur bahagia dan tidak itu dari raut wajah, raut muka. Kenapa kamu sedih? Nah, karena kita bisa membaca wajahnya. Ya, ada apa nih? Kamu happy banget. Nah, itu juga dari wajahnya. Allah berfirman, Innal abrara lafi na'im. Ayat 22 teman-teman sekalian ya. Al-Mutaffifin. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti. Abror. Abror itu orang yang selalu berusaha berbuat kebaikan. Selalu menjadikan kesempatan berbuat baik itu tidak pernah dia sia-siakan. Karena manusia itu ada 3. Kalau kita lihat firman Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kami turunkan Al-Qur'an kepada orang yang kami pilih, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan Quran itu kepada umatnya. Faminhum dzalimun li nafsihi. Ada di antara umat Nabi yang menzolimi Al-Quran. Jadi dia faham, dia pelajari, tapi dia langgar. Yang kedua, muqtasid. Ada orang yang dia baca, dia faham, dia laksanakan yang dasar-dasarnya saja, yang wajib-wajibnya saja. Nah, tapi ada juga yang sabiqun bil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin menjadi orang yang al-abror lafi na'im, orang yang berbuat kebaikan dan ada dalam surga yang penuh kenikmatan, berarti kita harus berjuang bagaimana menjadi orang yang sabiqum bil khairat, selalu berlomba, selalu berkompetisi, selalu berusaha untuk menjadi pemenang dalam kompetisi kebaikan. Alal aro'iki yang turun, mereka berada di atas singgasana sambil melepas pandangan. Itu gambaran kenikmatan yang luar biasa. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tampaklah kebahagiaan itu di wajah mereka. Yusqauna min rahiqim makhtum. Ayat 25. Mereka diberi minum dari khamr murni yang tidak memabukkan. Nah, ini isyarat sahabat-sahabat sekalian. Apa yang dilarang di dunia, di sana boleh. Coba apa yang dilarang oleh Allah sekarang, di sana boleh. Di sini dicontohkan khamr. Khamr itu haram, tapi di sana boleh. Di sana boleh. Jadi kalau di sini serba ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nunggu cuma 60 tahun, 70 tahun. Ya enggak? Tapi balasannya serba boleh selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau tidak bolehnya di dunia, sementara. Sahabat-sahabat sekalian. Orang belum nikah, tidak boleh pegangan tangan. Ya kan sementara. Kalau sudah nikah mah boleh. Gitu. Ya enggak? Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu sebentar. Yang tidak boleh itu sebentar. Kita seringkali banyak ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, itu kan sebentar sekali. Kenapa? Karena setelah itu sesuatu yang tidak boleh itu menjadi boleh, gitu. Apa sih Anda sebut saja coba dalam pikiran Anda, apa yang tidak boleh? Maka di sana apapun jadi boleh. Contoh, yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum khamr. Khamr. Rasanya khamr tapi tidak memabukkan. Khitamuhu misk. Ya. Segelnya dari kesturi. Jadi khamr termahal, terbaik yang disegel. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikianlah hendaknya orang berlomba-lomba.
Jadi kita berlomba-lomba itu dalam hal-hal yang akan membuat kita bahagia dalam keabadian. Nah, itu yang harus kita berlomba, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Mungkin Anda sering mendengar, mungkin di antara Anda boleh jadi ada yang bosan, ya. Saya mengajak hayu berwakaf, hayu berinfak, hayu berzakat, hayu berbagi. Kan bukan untuk saya. Hayu berwakaf untuk masjid, nanti jadi tempat bersama. Ya, hayu kita berbagi kebahagiaan, ya untuk saudara-saudara kita yang oleh Allah sedang diuji dengan kekurangan. Ya nggak sih? Hayu berinfak dakwah untuk kita bagikan ke masjid-masjid. Kan bukan masjid saya, masjid umat Islam semuanya. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali satu saja. Kita ingin berlomba dalam kebaikan. Kita ingin ta'awun, kolaborasi dalam kebaikan. Karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini tuh potensinya beda-beda. Kekuatannya beda-beda. Ya. Maka kita bersinergi. Tujuannya apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kamu tuh harus berlomba dalam hal seperti ini, firman Allah. Kamu harus berlomba itu dalam sesuatu yang membuat kamu nanti bahagia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jangan Anda kira ahli maksiat itu mereka tidak berlomba dalam kemaksiatan. Berlomba juga. Saling support, saling kolaborasi, saling melindungi, saling berusaha menyelamatkan. Ya enggak? Kalau ada yang melakukan korup, itu tuh kan saling melindungi sebenarnya. Saling melindungi sampai ada titik, oh orang ini yang harus dikorbankan. Sudah. Ya. Kalau misalnya ada korupsi 2 triliun, kemudian, nah itu saling menutupi. Akhirnya tetap kan harus ada korban. Oh nah, 3 orang dikorbankan. Ya, yang rasanya tidak logis juga. Masa duit 2 triliun sekian hanya dibagi oleh 4 orang, gimana nyimpennya itu? Ya kan? Nggak mungkin. Pasti berjamaah, tetapi satu sama lain saling melindungi. Nah, masa saudara-saudara, kita yang berlomba dalam kebaikan tidak saling mendukung dan melindungi? Orang-orang ahli maksiat saja saling mendukung dan melindungi. Begitu. Kalau saya baca kehidupan kejahatan narkoba, itu luar biasa. Ya nggak? Kalau kita nonton film-film ya kartel dan seterusnya lah yang berbau narkoba, itu luar biasa sekali. Mereka saling berlomba, saling melindungi, saling mau berkorban. Nah, saya berpikir untuk maksiat saja siap berkorban. Masa untuk agama? Untuk sesuatu yang abadi, untuk kebahagiaan setelah kita berpulang, untuk kebahagiaan anak cucu kita. Karena kita jadi orang soleh, tentu saja anak cucu kita bisa menikmati kesolehan kita. Masa sih kita tidak mau berlomba? Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal inilah, dalam perjuangan masuk surga itulah hendaknya setiap orang berlomba dan saling mengajak, saling mengokohkan, saling melindungi, saling menguatkan. Gitu. Nah, jadi jangan sampai ya kan gitu. Untuk berbuat baik malah saling memfitnah. Saling menjelekan. Itu aneh gitu. Orang yang berbuat buruk saja mereka saling membantu, saling menguatkan, ya. Kalau ada orang yang diajak pada kebaikan teh malah menimbulkan omongan-omongan yang suudon, itu teh ada, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, ini ayat tuh dahsyat sekali. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba. Hendaklah manusia itu berlomba dalam sesuatu yang membuat dia bahagia di dalam keabadian nanti gitu. Wa mizajuhu min tasnim. Campurannya dari tasnim. Masih ingat ayat ini berbicara tentang sesuatu yang haram itu menjadi boleh kalau di surga. Contohnya homer. Homer itu haram.
Tapi menjadi boleh. Bahkan itu khamr terbaik, yaitu segelnya dari kesturi, campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Aina yashrubu bihal muqarrabun. Yaitu tasnim adalah minuman yang disediakan untuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudaraku tercinta, ini ayat ya, dari ayat 22 sampai dengan 28. Penegasannya adalah berbicara tentang orang-orang yang cerdas, yaitu mereka yang berbekal diri di hari di mana tidak ada yang bisa nolong kecuali amalnya. Orang yang berbekal diri untuk suatu hari di mana tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali kebahagiaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbekal diri berlomba dalam kebaikan karena yakin di sanalah sesungguhnya kebahagiaan yang abadi. Kalau kebahagiaan di dunia itu sementara, sesaat, Anda dan kita dipuji, dipuja, dihormati itu sesaat. Ketika kita punya jabatan, kalau udah mah udahlah, selesai. Ya kan gitu. Kita ini gagah, hebat, dahsyat. Ya ketika sehat, ketika gagah. Betapa banyak orang yang dulu diagung-agungkan kegagahannya. Ya, cantik. Wah, pokoknya bidadari dunia aja. Tapi sekarang, coba lihat penampilannya. Kulitnya sudah keriput. Badannya juga ada yang membesar, ada juga yang sebaliknya mengecil. Ya, bajunya juga, ya, baju pakai apapun kan ya, karena badannya sudah jelek ya tidak akan bagus-bagus banget. Padahal boleh jadi di masa mudanya, wah, dianggap model paling top kan gitu. Kelas dunia, top model kelas dunia. Tapi kalau dengan umur mah habis juga kan. Nah, jadi ayat ini bicara tentang faliyatana fasil mutana fisun. Hendaklah orang-orang yang cerdas itu berlomba dalam kebaikan. Saya katakan orang cerdas karena Nabi mengatakan al-kayyis. Al-kayyis itu artinya orang yang berpikir futuristik, ya, yang bukan sekarang tapi berpikir di masa dimana ketika kita sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi gitu. Sering saya mengutip ayat yang ada dalam surat Abasa. Fa idza ja'atis shakhah, ketika hari kebangkitan, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana orang itu akan meninggalkan temannya, wa ummihi wa abi, meninggalkan ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, meninggalkan pasangan hidup dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yugni, setiap orang hanya ngurusin dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang paling egois, saya nggak akan mikirin istri saya, anak saya, orang tua saya, pokoknya gimana saya selamat. Maka kita semua akan mengalami hal itu. Disinilah faliyatana fasil mutana fisun. Hendaklah orang itu berlomba dalam kebaikan untuk kenikmatan yang penuh keabadian. Ini inti dari surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 28. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita perlombakan? Jadi di sini ada kata-kata hendaklah mereka berlomba untuk mendapatkan itu semua. Apa yang harus didapatkan? Di sini dikatakan orang-orang berbuat baik berada dalam surga. Tampak kebahagiaan, kesenangan di wajah mereka. Mereka diberi apapun, bahkan sesuatu yang terlarang pun menjadi boleh. Khamr yang terlarang itu menjadi boleh. Dan mereka akan diberi tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrobu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang dikhususkan bagi orang-orang yang didekatkan dengan Tuhan. Nah, untuk bisa mendapatkan ini, untuk bisa berlomba dalam apa yang harus kita perlombakan, sahabat-sahabat tercinta, coba Anda buka di surat Al-Furqan. Coba lihat Al-Furqan, ya. Dimulai dari ayat 63. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita perlombakan supaya kita berada dalam kenikmatan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 28 ini. Apa? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna.
orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, jadi yang harus kita perjuangkan bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Sahabat-sahabat tercinta, aslinya manusia itu sombong. Ar-ra'ahu istaghna. Apalagi kalau dia melihat kelebihan dirinya. Jadi Allah memulai dengan, coba Anda lihat di surat Al-Furqan, ya, ayat 62, wa ibadur rahmanil ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Teman-teman sekalian, kalau kita taat pada perintah Allah, tidak memberontak, itu ciri orang yang rendah hati. Kalau kata Allah, ini laksanakan, kita laksanakan. Jauhi ini, kita jauhi. Jangan kamu kerjakan ini, tidak kita kerjakan. Itu kan bukti bahwa kita ini orang yang rendah hati untuk menerima aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang rendah hati. Aslinya manusia itu tercipta sombong. Ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ingat, manusia itu seringkali muncul kesombongannya saat dia merasa punya kelebihan. Makanya orang-orang yang berpotensi sombong itu orang berilmu cenderung sombong. Orang berharta cenderung sombong. Orang punya kuasa cenderung sombong. Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa cukup. Ilmu saya banyak, harta saya banyak, saya juga punya power. Nah, jadi egoismenya semakin muncul. Sahabat-sahabat sekalian, makanya Allah sangat sayang, sangat-sangat sayang kepada orang yang berilmu, dia rendah hati. Orang yang berharta, dia rendah hati. Orang yang punya kuasa, dia rendah hati. Berarti orang itu bisa meredam, ya, dorongan buruknya. Karena manusia itu cenderung akan muncul kesombongannya, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, sebaliknya, Allah sangat-sangat murka kepada orang bodoh yang sombong. Ya, ada aturan Allah ditolak. Apa? Nggak masuk akal itu. Ya. Jadi itu kan bagian dari kebodohan sebenarnya. Disangkanya ilmu itu ilmu dia itu membuat dia malah kalau memberontak pada aturan-aturan agama itu menunjukkan kebodohan dirinya. Makanya ayat berikutnya itu ada kalimat wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil itu bukan berarti yang IQ-nya jongkok, bukan berarti yang tidak cerdas, ya, tetapi orang yang melakukan sesuatu yang tidak layak dia lakukan. Jadi kalau ada orang yang ilmunya tinggi, sekolahnya sampai S3, bahkan mungkin jabatan akademiknya juga sudah di puncak jabatan akademiknya, sudah profesor. Mungkin kalau dia di tentara, dia sudah jenderal bintang 4. Tapi dia kalau ngomong sama istrinya, ya, menghinakan, menistakan, kadang-kadang marahin istri di depan supir, di depan orang banyak. Nah, itu tuh walaupun dia jabatan akademiknya profesor, walaupun pangkatnya itu jenderal, Allah menyebutnya jahil. Jadi orang jahil itu orang yang berbuat sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh kapasitas orang itu, begitu, ya. Kan seringkali ada orang yang melakukan sesuatu yang, maaf, kalau ada preman, ya, gitu, dia melakukan pelecehan seksual ke penumpang di angkot, ya, itu kan namanya juga preman, atuh, ya. Tapi kalau ada pejabat punya kedudukan yang bagus, karirnya dia bangun berpuluh tahun, lalu dia melakukan pelecehan seksual, nah ini namanya jahil, karena tidak layak, gitu. Ya enggak? Nah, jadi saudara-saudara sekalian, orang jahil itu dalam konsepsi Quran bukan berarti orang yang tidak cerdas. Orang yang tidak cerdas itu dalam bahasa Al-Quran safih, kata zamannya sufaha. Sufaha itu orang yang kecerdasannya rendah, itu sufaha, safih. Tapi kalau orang jahil, boleh jadi dia itu orang yang cerdas, gitu. Jadi secara keilmuan dia orang berilmu.
Secara jabatan dia orang yang punya tinggi jabatan, tapi melakukan sesuatu yang nggak layak gitu, yang tidak pantas dilakukan oleh orang selevel itu, maka disebutnya jahil. Nah, saudara-saudaraku tercinta, kalau kita ingin menjadi penghuni surga yang dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin, jadilah hindari kejahilan. Kita harus berbuat sesuai dengan kapasitas yang Allah titipkan kepada kita. Kalau saya bayar parkir 5.000 saja minta kembalian, padahal duit saya banyak, mobil saya pun mahal, nah itu jahil saya. Ya nggak? Karena nggak pantas lah gitu loh. Ya. Kan masih ada kan orang kaya yang kalau parkir gitu, kembalian, nah gitu, 5.000 duitnya. Jadi dia minta ke tukang parkir kembalian 3.000. Ya kalau orang itu tidak punya uang, oke lah. Ini mah mobil nanti bagus. Ya tuh, lihat tukang parkir udah tua, makasih 20.000. Kelihatan pikarunya, ya kasih 50.000. Dan dia mah tidak mungkin tiap hari dapat 50.000. Iya mas, sekali-kali pas itu mah rezekinya dia, weh. Ya teman-teman yang mobilnya bagus-bagus, ya kan, mobil berkelas papan atas, harganya miliar gitu, asal nggak layak gitu Anda ngasih ke tukang parkir 5.000 gitu kan, ya mungkin Anda bisa ngasih lah 10.000, 20.000. Kalau lihat orangnya udah tua, apa sih artinya Anda sedekah 50.000 dengan mobil Anda yang harganya 1,5 sampai 2 miliar kan gitu? Apa sih duit 50.000? Ya, makanya Anda bisa punya mobil di angka miliar juga, berarti kan duit Anda banyak merena. Nah, jangan sapi, jangan berbuat bodoh lah, jangan berbuat sesuatu yang nggak layak sesuai dengan kapasitas kita. Nah, ini cara kalau kita ingin menjadi ahli surga. Jauhi sikap bodoh, dan bodoh di sini ingat tadi sudah saya jelaskan ya. Bodoh di sini tidak layak, sesuatu yang kita lakukan tuh nggak layak dengan level kita gitu loh. Masa orang kaya hitungan kan gitu, orang kaya mah tuh udah duitnya juga sudah banyak lah, nggak usah hitungan banget ya. Sampai tukang sayur ditawar nepika nangis si tukang sayur, apa sih susahnya, dilebihin saja ya nggak. Ada tukang sayur lewat ke komplek yang rumahnya gede-gede bagus-bagus ya kan gitu, pas kalinya ada yang beli, nawarnya itu, mang seberapa sekilo ya, 50.000, ini mahal, 40.000. Ibu cobalah kalau misalnya kita ada rezeki mah, kecuali kalau nggak ada ya. Kalau ada rezeki mah apa sih susahnya ya. Jangan-jangan kalau kita memberi lebih kepada mereka itu ada doa-doa yang mustajab yang menggetarkan arsy gitu. Mungkin doa kita mah tertahan, terhijab oleh dosa dan maksiat, doa orang itu mah bisa menggetarkan arsy gitu. Ketika kita beli lewat Gojek, GoFood ya kan gitu, seberapa? 75.000 bu, pasihan tah 100.000 ya, pasti dia bahagia, dia senang. Toh tidak tiap hari Anda melakukan itu ya nggak. Kalau Anda memang uangnya ada, Anda berduit, apa sih susahnya ngelebihin apa sih susahnya? Yang susah karena pelitnya itu. Nah saudara-saudara sekalian ya, ini wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Orang yang melewati malam dengan sujud dan berdiri. Maksud melewati malam dengan sujud dan berdiri, banyak sekali waktu malam dia itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan berarti kita harus begadang, bukan. Nabi juga melarang orang begadang karena sholat malam, itu dilarang. Pernah ada orang yang dia itu malam tidak pernah tidur ya. Kata Nabi, kenapa? Saya dengar dari istrimu kamu nggak pernah tidur. Iya ya Rasulullah, saya ingin dekat dengan surgamu. Saya tiap malam sholat, tiap hari saya puasa, dan saya juga sudah lama tidak pernah menyentuh istri saya gitu. Apa kata Nabi? Oh kamu, aku ini orang yang paling takwa di antara kamu. Aku tuh ada tidur kalau malam. Jadi teman-teman, bukan berarti Anda itu kudu begadang. Ada tidur, karena
tubuh kita juga ada haknya untuk tidur. Ada capeknya untuk istirahat. Kata Nabi, aku tidak pernah puasa tiap hari kecuali saum Ramadan. Dan aku juga atazawwajun nisa. Aku tetap menggauli istri. Jadi kata Nabi SAW, yang namanya orang takwa itu bukan berarti orang yang melawan kehidupan, tapi orang yang proporsional dalam hidup. Jadi orang yang ahli surga itu bukan berarti orang yang meninggalkan tidur, meninggalkan makan, meninggalkan bergaul dengan istri atau dengan suami. Bukan begitu. Orang yang hidupnya proporsional. Wa ibad alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang di dalam sebagian malamnya dia sholat, sujud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimohonkannya? Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharam. Ya Allah, palingkan dariku adzab jahannam. Artinya yakin betul dengan adanya penghisaban. Bapak Ibu, yang membuat kita bisa meninggalkan dosa itu satu, boleh jadi karena reward. Boleh jadi karena kita akan mendapatkan penghargaan. Tapi ada juga orang yang meninggalkan keburukan itu ya karena takut sanksi, kan gitu. Nah, orang yang akan mendapatkan wajah yang ceria di surga itu seperti yang dijelaskan di Al-Mutaffifin, ya, tampak keceriaan, kebahagiaan di wajah mereka, ya. Tadi ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu lihat wajah kebahagiaan itu di mereka, kebahagiaan itu nampak di wajah mereka apabila dia menjalani hidup dengan rendah hati, menjauhi hal-hal yang jahil, kemudian melewati malam dengan sholat, dan yakin akan penghisaban. Baik penghisaban yang buruk ataupun yang baik. Berarti dia yakin betul bahwa segala sesuatu itu akan ada penghisabannya. Segala sesuatu itu akan ada penghisabannya. Itu yang dia yakini. Kemudian saudara-saudara sekalian, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Orang yang menjalani hidup tidak boros dan juga tidak pelit. Jadi tidak boros, tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Pertengahan di antara keduanya. Ya. Tidak pelit, tidak boros, pertengahan di antara keduanya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang kalau menafkahkan harta tidak pelit, tidak boros, tapi pertengahan di antara keduanya. Apa yang dimaksud pertengahan di antara keduanya? Berarti proporsional. Jadi orang-orang yang akan wajahnya berseri di surga nanti, orang yang kalau menjalani hidup menggunakan harta itu tidak boros, tidak pelit. Tapi apa? Ada di antara, tengah-tengah di antara itu. Ada keseimbangan dalam hidupnya. Kemudian saudara-saudara sekalian, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, maksudnya apa? Orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi orang-orang yang yusqauna min rahiqin makhtum, orang-orang yang akan diberi minuman, ya, wa mizajuhu min tasnim, diberi minuman tasnim, yaitu aina yashrubu bihal muqarrabun, minuman yang disediakan untuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar. Ini seperti dikuatkan di dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabairomatun hauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu
menjauhi dosa-dosa dari apa yang aku larang, maka aku akan ampuni kesalahanmu. Nah, ini isyarat saudara-saudara sekalian bahwa di antara yang harus kita perjuangkan dalam hidup adalah menjauhi dosa dan meninggalkan dosa. Dengan harapan, kalau kita sudah menjauhi dosa, yudkhilkum mudkhalan karima. Allah akan berikan kenikmatan seperti yang dijelaskan di surat Al-Mutaffifin yang sedang kita bahas. Wa mizajuhu min tasnim, aina yashrabu bihal muqarrabun. Mereka ahli surga akan diberi minuman tasnim, yaitu minuman yang khusus diberikan untuk ahli surga. Dan mereka yang ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Orang-orang yang nampak kebahagiaan di wajah mereka. Bagi siapa? Ya, bagi mereka itulah apa? Yaitu orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang yang rajin bertobat. Tobat, berhenti dari kesalahan, tidak mengulanginya lagi, kemudian melakukan recovery. Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang menegakkan kejujuran. Karena dari jujur itulah kita akan jadi orang yang amanah. Dari jujurlah kita akan jadi orang yang memenuhi janji. Dengan jujurlah kita akan menjaga kehormatan diri kita, keluarga kita, profesi kita. Itu yang dijelaskan. Idmanulisitan adman lakumul jannah, kata Nabi. Jaga oleh kamu 6 hal. Aku jamin kamu masuk surga. Nabi menyebutnya yang pertama adalah jujur. Ya, mereka itu orang-orang yang jujur. Nah, jangan lupa ayat Al-Mutaffifin itu bicara tentang apa? Perilaku-perilaku buruk yang disebut dengan curang. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita harus melakukan kebalikannya. Kemudian, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang yang membuka pikiran hatinya untuk mendengar nasihat-nasihat dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nasihat-nasihat agama dia dengerin, dia patuhi, dia taati, dia ikuti. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzab. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau kita jadi ayah, bertanggung jawab untuk jadi ayah yang amanah. Kalau kita jadi suami, menjadi suami yang amanah. Menjadi ibu-ibu yang amanah, yang diwujudkan dalam doa Rabbana hablana. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila hal-hal tadi yang 10 poin yang saya sebutkan dari ayat ke-63 sampai dengan 74, apa yang akan didapatkan? Ulaika yudzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Bagi mereka itulah surga. Bagi mereka itulah surga. Dan mereka mendapatkan ucapan selamat dari malaikat. Tahiyyatan wa salama khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, berarti ayat ini coba Anda korelasikan. Ada korelasinya dengan ayat yang sedang saya bahas. Hubungan erat. Kalau di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 28 itu menjelaskan tentang gambaran orang-orang yang berada dalam surga. Kalau surat Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 76 itu menjelaskan amalan-amalan apa agar kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang dijelaskan di Al-Mutaffifin ini. Ya, itu korelasinya, saudara-saudara. Itu munasabatul ayat, hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa kita bahas dari surat Al-Mutaffifin, ya, ayat ke 22 sampai dengan ke 28.